Permisi Pak Arul, ini sudah bisa dimulai atau belum? Boleh langsung dimulai. Tinggal beberapa lagi, tiga lagi. Oh, tinggal tiga lagi. Baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oh, sebentar, saya belum ganti nama ya. Namanya, sebentar. Baik. Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, saya Aji. Di sini saya selaku ya stafnya Pak Nahrudin. Jadi saya diminta bantukan untuk mengisi mata kuliah hukum pajak. Mohon izin, di sini mahasiswanya ada berapa Pak Arun? Udah 17. Seluruhnya ada 17. Iya. Oh iya iya iya. Baik, kalau begitu, oke teman-teman mungkin ini masih pertemuan pertama ya? Di perkuliahan hukum pajak ini ya, masih pertemuan pertama. Oke, semuanya mungkin bisa pada on cam ya. Di sini saya pengen perkenalan dulu sama teman-teman. Jadi di sini saya sedikit pengen apa ya, perkenalan lah dengan teman-teman semua. Tapi di sini mungkin ada yang bisa ini nggak apa namanya? Kasih tahu ya kenapa sekarang hukum pajak nih ya di mata kuliah pajak kok sekarang kelasnya pada dikit. Nah, apa memang angkatan adik-adik semua ini semuanya kurang nih peminatan yang kepada pajak nih tuh. Coba ada yang bisa berargumentasi nggak salah satunya? Kenapa nih kok sekarang kelasnya nggak sebanyak sebelum-sebelumnya? Apakah memang ini kan peminatan ya kalau nggak salah ya? Apa memang sekarang peminatan pajak sudah mulai berkurang nih? Semuanya pada ke audit ya? Coba nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bisa ngasih pemaparannya ya. Bingung habisnya karena sudah masuk peminatan. Oke, sebelum saya masuk ke dalam perkuliahan hari ini, saya ingin tahu dulu nih, teman-teman ngerti nggak? Maksudnya dalam arti teman-teman ini sudah paham belum ya terkait dengan hukum pajak? Coba saya minta inilah teman-teman ada nggak yang bisa mendeskripsikan apa sih ini hukum pajak, ya kan? Apa sih isi-isi dari hukum pajak ini? Apa sih pengertian dari hukum pajak? Coba salah satu atau semuanya boleh, sedangkan argumen supaya nanti bisa dijadikan sebagai tambahan nilai teman-teman semua. Ya, nanti biar dicatat sama Pak Arul. Coba siapa? Monggo, silakan. Sebelum saya mulai perkuliahan, ada baiknya itu kita harus tahu dulu ya, apa sih hukum pajak itu? Coba ada nggak yang berani speak up? Silakan. Coba. Oh ya, siapa nih namanya? Salam kenal ya, Mbak Loventina. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Hukum Ya, pajak itu perkenalan dulu. peraturan. Ya, perkenalan Perkenalkan, nama namanya. saya Laventina Jasim Prasetyo dengan NPM Ya. 21106, Feb Mm-mm. 96, nomor terakhir Mm-mm. 96. Mm-mm. Izin menjawab, hukum pajak itu peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban, Mm-mm. tentang hak kewajiban hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah. Gitu. Oke. Betul sekali, 100%. Cuman ada lagi nggak yang mau berbeda pendapat dengan Mbak Loven, Loventina nih? Ayo, ada nggak yang berbeda? Ya, silakan siapa? Mbak Putri. Hmm, hmm,
Bagus sekali. Ini jawaban kalau Mbak Putri saya kasih nilai 100, kalau Mbak Loventina saya kasih 99,9%. Persen. Jadi 99,9 ya. Jadi begini, jawabannya Mbak Loventina itu sudah benar, sudah tepat karena hukum pajak itu mengatur terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, tapi pada dasarnya teman-teman di hukum pajak itu adalah merupakan suatu aturan ya. Jadi tidak memang ada mengatur hak dan kewajiban, tapi kita juga perlu tahu ya kan di dalam pajak ini subjeknya siapa, objeknya siapa. Nah, jadi seperti itu. Jadi hukum ya kalau bisa kita artikan ya dipakai bahasa yang lebih simpel, hukum itu merupakan suatu aturan ya. Hukum itu ada dua ya, teman-teman. Ada hukum formil, ada hukum material ya. Dan hukum itu sifatnya tuh hukum itu adalah dinamis. Nah, apa sih perbedaannya hukum formil dengan hukum material? Nah, hukum formil itu ya contohnya seperti aturan di undang-undang, peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu merupakan hukum formil. Nah, ketika kita berbicara masalah hukum material tuh bagaimana terkait dengan fakta dan kejadian sebenarnya. Jadi begitu, teman-teman. Jadi hukum itu memang berbicara seperti itu. Nah, saya juga sempat mengajar hukum bisnis. Nah, begitupun juga di hukum bisnis, waktu itu saya menerapkan bahwa hukum itu adalah suatu aturan ya di mana di dalamnya itu ada aturan yang bersifat material maupun formil. Nah, bagaimana kalau hukum bisnis? Berarti hukum bisnis yang mengatur bagaimana perlakuan bisnis antara kedua belah pihak ya kan? Bagaimana subjek bisnis, objek-objek bisnis itu seperti apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita berbicara hukum, ya seperti itu ya, terkait dengan aturan, ya teman-teman. Nah, aturan itu bisa bermacam-macam ya jenis-jenisnya. Ada aturan PMK lah, ada aturan undang-undang, ada PP, segala macam. Oke, sekarang mungkin langsung ke materi ya. Jadi gini ya teman-teman, jadi mungkin kalau yang belum pernah kuliah dengan saya, jadi saya tuh lebih senang sifat perkuliahan itu adalah diskusi. Nah, jadi kayak seperti ini ya. Jadi teman-teman setidaknya harus paham dulu apa yang kita mau apa namanya ajarkan ya, materinya seperti apa. Teman-teman harus paham dulu. Apalagi kan teman-teman mengambil peminatan pajak. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu dan saya juga lebih suka ketika perkuliahan ada yang bertanya gitu. Nanti kalaupun ternyata saya namanya belum bisa memuaskan pertanyaan teman-teman, ya nanti akan saya bisalah lihat dari WA atau sebagaimana ya teman-temannya. Jadi nggak usah perlu sungkan-sungkan. Saya kepingin sifat perkuliahan itu seperti itulah. Jadi lebih asik kedengarannya. Jadi nggak saya baca PPT ya teman-teman apa nerangin ya kan apa istilahnya cuma merhatiin doang ya saya nggak mau seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman. Nah sekarang Pak Nasrullah, apakah Pak Nasrullah sudah memegang PPT saya Pak? Sudah? Oh sudah. Mungkin bisa atau saya yang tampilkan atau Mas eh, ditampilkan aja Pak Nasrullah. Boleh Oke. minta dikirimin lagi soalnya di Oh, laptop masih oke oke. sinkronisasi ya. Ini boleh Kalau oh dikirim saya lagi. udah jadi host ya. Oke oke oke. Nah, Nggak perlu jadi host, bisa ini oh bisa ya. Oke kalau oke. mau apa Udah namanya muncul? aman. Oke. Oke teman-teman, apa sudah terlihat PPT saya? Bentar. Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya akan membahas konsep dasarnya dulu nih. Konsep dasar, sorry ini ada kekurangan ya. Konsep dasar hukum perpajakan. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih terkait dengan sejarah. Jadi sejarah itu kita tidak perlu menjelaskan ya bagaimana pajak itu akan panjang dan menurut saya juga nggak terlalu perlu dibahas
secara gamblang lah tentang sejarah itu. Intinya poin-poinnya aja. Terus pengertian perpajakan itu apa? Nah, pengertian hukum pajak itu apa? Karena sudah jelas ya perpajakan dan pengertian hukum pajak itu sudah berbeda. Terus apa sih tugas, tujuan, dan fungsi hukum pajak? Terus ada sistematika hukum pajak, terus teori-teori pemungutan pajak, hukum pajak, asas-asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Jadi untuk yang hari pertama kita membahas konsep-konsep dasarnya dulu. Nah, oke. Pertama kita ke sejarahnya dulu ya teman-teman. Nah, sebenarnya prinsip pajak ini, aturan hukum pajak ini juga sudah lama ya. Pada mulanya pajak ini merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma ya. Namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyatnya. Nah, di Indonesia kita pasti teman-teman udah tahu ya kalau kita pernah dijajah oleh Belanda. Nah, sebelumnya itu di zaman Kerajaan Majapahit itu juga sudah ada nih terkait dengan perpajakan. Nah, jadi warga warga desa jadi memberikan suatu adanya apa ya semacam pemberian lah kepada raja-raja saat itu sudah ada dan di VOC zaman penjajahan Belanda di tahun 1602 ditemukan berupa uang putih bahkan tenaga kerja. Jadi pemberian pajaknya itu tidak hanya berupa upeti ya. Jadi kerja atau natura juga sudah diberikan tuh di saat masa penjajahan Belanda oleh Raffles dan Raden pada tahun 1813 berupa pajak rumah. Jadi eh Landren itu semacam ini ya, sewa sewa rumah lah waktu itu sudah sempat diberlakukan di zaman Belanda. Oke. Nah, di Jepang juga sama, sudah berlaku lah itu pada penjajahan Jepang. Nah, tapi pada intinya prinsip yang dipegang pada saat penjajahan Jepang itu sama seperti di eh, Belanda, di zamannya Belanda. Akan tetapi hanya sebatas nuansa-nuansa Belanda Eropanya itu dihilangkan. Jadi seperti itu. Jadi pajak itu memang sudah terkenal, sudah ada sejak dahulu kala. Nah, sini teman-teman, pertama pengertian pajak. Nah, pasti teman-teman sudah mengerti ya terkait dengan pajak apa sih ya? Pajak adalah sebuah iuran ya masyarakat pada negara yang terutang oleh para wajib pajak menurut peraturan dan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan atau prestasi kembali. Nah, jadi seperti itu teman-teman, pajak itu kayak bukan iuran sukarela, tapi maksudnya adalah iuran yang sudah ditetapkan. Jadi mau nggak mau itu berupa pemaksaan. Nah, jadi memang sudah suatu kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Jadi seperti itu. Nah, pajak adalah peran kekayaan dari rakyat sebagai wajib pajak pada kekas negara untuk membiayai pengeluaran rutin yang surplus digunakan untuk public saving sebagai utama pembiayaan public investment. Nah, ya jadi seperti halnya terkait pajak juga akan dikelola ya di kas negara untuk dijadikan sebagai pembangunan infrastruktur, terus pembangunan dan untuk pendidikan, kesehatan, segala macam yang bermanfaat sebenarnya untuk masyarakat lagi. Tapi memang untuk pajak sendiri nanti akan disetorkan ke kas negara. Nah, lalu yang ketiga, pajak adalah prestasi yang dipaksakan. Nah, ini tadi di awal saya sudah eh, memberikan informasi bahwa memang pajak ini sifatnya paksaan sepihak oleh terutang kepada penguasa. Nah, penguasa yang dimaksud adalah fiskus ya atau eh, pemerintah dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang di bawah Kementerian Keuangan. Tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Jadi memang untuk benar-benar pure untuk kebutuhan masyarakat dikembalikan untuk masyarakat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak kita juga dalam bernegara nggak mungkin nggak ada pajak ya. Meskipun mungkin kalau teman-teman ada beberapa negara yang mau membebaskan pajak, contoh ya
kalau nggak salah Arab Saudi ya. Tapi kan kita nggak bisa disamakan semuanya. Karena kan salah satu pendapatan terbesar negara adalah dari sumber pajak, dari APBN. Nah, APBN, APBD, nah seperti itu. Nah, terus pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang. Nah, jadi teman-teman, ketika ada misalnya nanti di PPT saya, kok ada berupa barang, Pak? Kok nggak cuma uang? Padahal kita yang kita tahu pajak itu bayarnya terkait dengan nominal, berbicara masalah uang. Nah, barang pun juga bisa. Contoh sebagai contoh, pembayaran iuran wajib berupa barang. Contohnya, mungkin teman-teman tahu lah ya, pemeriksaan pajaknya. Nanti akan kita bahas di audit pajak. Pemeriksaan pajak, oh ternyata si wajib pajak tidak bisa membayar pajaknya. Akhirnya bisa ditukar nih dengan hartanya berupa barang, ditarik hartanya, dipaksa untuk ditarik gitu. Karena dinilai si wajib pajak ini juga sudah tidak memiliki uang untuk membayar tunggakan-tunggakan pajak tersebut. Jadi resikonya akhirnya malah barangnya yang harus diambil. Nah, mungkin selipin aja saya juga. Misalkan ternyata wajib pajak terutang nih, dia terutang 2 miliar. Tapi aset-aset yang dia miliki ini nggak cukup nih untuk membayar pajak tunggakan si wajib pajak ini. Akhirnya bisa ada ancaman namanya gazilling. Nah, itu bisa dipenjara. Jadi kalau misalkan kita terutang, terus aset kita tidak bisa ketampung, tidak bisa cukup untuk membayar tunggakan pajak kita ya, akhirnya bisa diganti sama badan kita ya untuk di penjara itu namanya gizling kayak gitu. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau bertanya? Apa ada yang mau berikan pendapat? Ada? Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman, pengertian hukum pajak ya. Jadi hampir persis sama yang dikatakan oleh Mbak Putri dan Mbak Leo Ventina. Jadi makanya hukum pajak itu adalah termasuk hukum publik yang merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat. Nah, jadi sudah jelas ya tata tertib hukum. Nah, kita pun juga misalkan di jalan ya kan ada aturan namanya tata tertib lalu lintas ya bagaimana aturan sedemikian kalau nggak pakai helm bisa kena tilang segala macam ya itu sama halnya seperti ini. Jadi hukum pajak itu mengatur. Jadi nanti di materi-materi selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana cara penyampaian pajak ini, pajak badan, pajak PPN segala macam. Nah, nanti kita akan jabarkan satu-satu seperti itu ya teman-teman. Nah, hukum pajak adalah peraturan yang menentukan dan menetapkan kewajiban warga negara membayar pajak pada negara. Hukum yang bersifat memaksa. Ini harus diingat ya teman-teman. Jadi bersifat memaksa dan mengandung ketentuan saksi hukum yang pelanggarannya berbeda-beda. Nah, dalam hal tersebut, kewajiban membayar pajak ditetapkan secara yuridis dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesamarataan antara perhitungan pajak yang wajib dibayarkan dan objek pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi yang perlu digarisbawahi teman-teman, meskipun pajak ini dinilai sifatnya memaksa, tapi dalam unsur hukum pajak ini harus mengenal adanya keadilan, kesemarataan. Jadi nggak bisa kita pajak asal asal tembak lah istilahnya. Kamu bisa kena pajak segini besarnya segala macam tanpa ada dasar itu nggak boleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya kan? Undang-Undang Dasar kan kita harus Pancasila aja keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Meskipun memaksa, nah itulah fungsinya dari si hukum pajak meskipun sifatnya memaksa, meskipun sifatnya ya cukup menyeramkan ya, kayak seakan-akan kita akan menyerahkan uang atau harta kita ke penguasa, ke pemerintah ya kan, untuk bangun IKN lah segala macam. Nah, mungkin agak menyeramkan ya sampai bilang memaksa, tapi di belakang itu juga kita harus tahu harus ada kesamarataan, perhitungan pajaknya harus sesuai. Kan nggak mungkin gaji yang 10 juta disamakan dengan gaji yang 100 juta. Itu namanya tidak adil. Jadi begitu ya teman-teman. Makanya di pajak itu mengenal adanya sistem contoh ya pajak penghasilan, pajaknya progresif. Semakin besar mereka berpenghasilan, semakin besar pajak yang harus dia bayarkan. Semakin banyak tanggungannya,
ya semakin kecil eh, pajaknya ya. Kayak contoh PTKP itu ya, penghasilan tidak kena pajak. Syarat-syarat itu kan yang dapat dikatakan sebagai kesemerataan dan keadilan. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau nanti ada soal ya kan, apa hubungannya terkait dengan hubung pajak dengan Pancasila. Nah, itu juga penting teman-teman, harus diingat. Jadi seperti itu ya. Tugas hukum pajak ya. Hukum pajak mempunyai tugas pokok sebagai berikut. Satu, untuk menjamin dan mengamankan dana penerimaan negara di bidang perpajakan. Realisasi fungsi dari budgeter dapat berjalan secara rutin dan berkontinuitas. Nah, jadi memang apa ya istilahnya, penerimaan negara berupa pajak ini adalah jantungnya ya, jantungnya APBN gitu. Terus terang teman-teman, sekarang kan teman-teman sudah tahu ya, kita lagi mau pindah ibu kota, IKN ya. Sekarang IKN itu menggoncorkan dana yang cukup besar. Nah, otomatis kita nggak bisa cuman minjam, kita nggak cuman hutang ke negara lain, terus mengandalkan investor. Nah, pastinya tentunya penerimaan negara ini harus dicermati, harus bisa menjamin. Nah, tidak hanya IKN lah, katakanlah pendidikan. Nah, sekarang kan di era-era sekarang saya lihat ya sekolah sudah banyak yang gratis, ya kuliah juga eh, banyak yang apa namanya, banyak dapat beasiswa segala macam. Nah, itu kan sumber-sumber dari APBN gitu ya teman-teman. Dan juga sekarang fasilitas-fasilitas umum juga makin membaik ya. Contoh ada kereta cepat. Nah, ini makanya disinilah fungsinya pajak ya, untuk mengamankan dan penerimaan negara di bidang perpajakan itu. Nah, ini adalah tugas dari si hukum pajak. Nah, terus yang kedua, sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Oke, jadi terkait dengan aturan-aturan bagaimana nih apa namanya, aturan terpajak dari A sampai Z. Lalu tugas hukum pajak juga memiliki kaitan erat dengan hukum administrasi. Nah, ini udah jelas. Karena kan di perpajakan ini ada yang mengenal terkait dengan administrasi. Kita isi SPT itu termasuk dari administrasi perpajakan. Nah, terkait dengan hukum administrasi ya, yang pertama, menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, adil, dan berwibawa. Pemerintahan yang adil artinya tanpa catat hukum, tanpa korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Nah, ini dia. eh, dalam perpajakan juga kita nggak boleh ya, dilarang. Misalkan kita sebagai wajib pajak, seharusnya kita bayar pajak 10 juta, tapi dengan cara seperti ini, apa saya sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, tadi baterai saya habis. Oke. Oh, ini kok namanya ganti lagi. Sebentar. Oke. Saya screenshot. Mohon maaf sebelumnya. Oke.
Apa PPT saya sudah terlihat kembali? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, oke kita lanjut ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi memang di pajak itu terkait dengan hal administrasi itu nggak boleh ya kita menyuapin pajak meskipun memang hal tersebut dapat dimungkinkan ya selama ini pasti banyaklah yang terjadi istilahnya supaya kita mengamankan ya agar kita nggak membayar pajak apalagi yang saya kan sering ya maksudnya berhadapan dengan wajib pajak yang di mana ya keberatan gitu untuk wah Pak saya nggak bisa bayar segini saya nggak bisa begini-begini. Padahal ya sudah jelas ya, maksudnya dalam arti secara aturan ya mereka yang salah. Dari hal administrasi mereka ya sudah salah, ya kan? Pelaporan SPT ada yang salah segala macam. Karena kan sifatnya pajak tuh daluarsa 5 tahun ya. Meskipun sekarang 2024 pasti pajak ada hak ya di situ diatur haknya untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan pengawasan bersifat SP2DK selagi tahun pajak tersebut belum dilakukan daluarsa. Jadi seperti itu. Jadi memang hal-hal kayak seperti KKN korupsi ini suap itu sudah pasti ada potensi di sini. Nah, maka dari itu hukum inilah yang mengatur hal tersebut ya untuk mencegah adanya tindakan-tindakan tersebut. Akhirnya siapa yang dirugikan? Negara. Bila mana wajib pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Seperti itu ya. Terus yang kedua ya, terkait dengan administrasi, menciptakan aparatur pemerintah yang baik, mempunyai kapasitas kinerja profesional dan berdisiplin dalam memberikan pelayanan terhadap warganya dan memelihara harta dan fasilitas publiknya. Jadi seperti ini teman-teman, saya melihat sekarang ya, ini salah satu contoh, sekarang juga dalam hal pelayanan ya, di kantor pajak itu sudah cukup baik. Nantinya kalau teman-teman menjadi sebagai apa, tax ya staf pajak di suatu perusahaan terus untuk apa memerlukan pelayanan lah ya ke kantor pajak tentunya sekarang juga sudah cukup baik. Jadi sebagai itulah salah satu contoh yang dapat diupayakan ya dalam hal administrasi perpajakan. Nah, lalu tugas hukum pajak juga berguna bagi pelaksanaan fungsi dan terutama dari negara untuk melindungi segenap kepentingan hak warga negaranya. Antara lain yang pertama mesejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Ini sudah jelas, sudah sangat penting. Justru menurut hemat saya ya, hal yang paling harus didahulukan adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ya. Contoh kayak sekarang itu kan di era presiden yang terbaru ini mau ada makan-makan gratis. Nah, terus juga ya ada istilahnya bantuan ya UMKM kalau nggak salah ya kalau saya nggak salah dengar nah itu kan juga semua anggaran-anggaran tersebut kan berasal dari pajak jadi apapun itu kepentingan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat nah itu penting itu harus dilakukan terus yang kedua melaksanakan ketertiban terus ketiga pertahanan dan keamanan nah pertahanan keamanan ini gimana kok bisa masuk ke pajak ya yang menggaji TNI, yang menggaji polisi, semua berasal dari pajak kita juga. Jadi makanya penting juga nih. Nah, terus kayak kemarin kan sempat ada isu-isu ya kan, Menteri Pertahanan kita Prabowo Subianto beli alutsista semahal mungkin segala macam. Nah, kalau menurut saya ya wajar seperti itu. Karena kan memang untuk demi keamanan kita agar ya kita bisa inilah nggak mudah untuk diretas lah atau bagaimana dan itu penting sekali untuk pertahanan keamanan negara kita. Terus yang keempat, memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan. Nah, ini terkait dengan kesamarataan tadi ya. Jadi memang diatur sedemikian rupa. Nah, tujuan hukum pajak. Hukum pajak itu memiliki tujuan di antaranya sebagai berikut. Memberikan kepastian hukum agar pemberian harta ya dari masyarakat kepada negara berjalan dengan baik, teratur, tertib, dan adil, serta tidak menimbulkan kesewenang-wenangnya dari pelaksanaan hukum atau fiskus ya, para pegawai pajak. Jadi tujuan hukum pajak juga harus jelas, nggak bisa ya. Kita sebagai wajib pajak ya, terus dimintakan klarifikasi. Lalu fiskus menetapkan pajak seenaknya jidat itu nggak boleh. Nah, jadi ini hal yang harus dihindari. Tapi sebagaimana saya juga sering mendampingi wajib pajak, hal-hal tersebut ya pernah sempat saya mengalami bahwa adanya kesewenang-wenangan dari
si Fiskus sendiri, yang akhirnya mereka mencari gampangnya aja ya tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain. Akhirnya timbullah yang dirugikan kali ini adalah si wajib pajak. Jadi hal ini uh, pernah saya alami dan maka dari itu hukum mengatur ya agar tidak terjadi seperti ini. Jadi makanya di dalam nanti kita kayaknya sih teman-teman nanti akan ada di audit pajak juga ya, nanti akan kita bicarakan secara gamblang. Jadi berawal dari sengketa pajak itu nggak langsung serta-merta kita harus bayar gitu. Jadi prosesnya itu panjang dari SP2DK yang sifatnya pengawasan dari akun representatif. Terus dua, ada pemeriksaan pajak. Terus ketiga, ada keberatan. Terus keempat, ada namanya permohonan banding ke pengadilan pajak. Dan lima nih yang paling akhir bisa mengajukan PK ya, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi panjang ya, panjang untuk masalah terkait dengan audit pajak ini tuh panjang dari hulu ke hilirnya nanti akan kita bahas di kelas audit pajak. Terus kedua, mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak dalam melaksanakan tugas pemungutan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Nah, jadi seperti ini. Contoh, meskipun pajak itu sifat memaksa, kemarin kita kan sempat ada musibah ya di dunia ini COVID, ya COVID-19. Nah, otomatis ada nih haknya kita sebagai para wajib pajak masyarakat ya kan dapatlah insentif pajak. Karena kan nggak mungkin ya kan kita mau bayar pajak di saat ekonomi kita sedang kacau-kacau balau ya kan apalagi adanya new normal lah, terus ada lockdown segala macam. Tentu dong secara rasional dan logika pasti para pengusaha pada bingung ya. Ini gimana nih? Kita nggak ada pemasukan segala macam. Nah, makanya itu kan ada insentif pajak. Jadi itulah yang merupakan haknya si wajib pajak. Nah, tapi dengan meskipun ada insentif ya, kita sebagai wajib pajak juga harus menaati aturan tersebut ya. Contohnya kayak yang masalah insentif PPh 21 kita harus membuat daftar-daftar nominatifnya. Nah, daftar-daftar tersebut harus dilakukan. Jadi semua diatur ya di hukum pajak, hak dan kewajiban. Terus juga masalah pelaporan SPT ya kan jangka waktunya segala macam, jangka waktunya harus ditetapkan segini segini dan nanti kalau misalkan lewat nanti akan ada sanksinya. Nah, seperti itu. Semuanya pun diatur. Nah, jadi dan juga misalkan contoh orang si Fiskus nggak bisa nih memeriksa kita di saat tahun pajak tersebut sudah daluarsa 5 tahun itu nggak boleh gitu. Jadi itulah hukum pajak. Terus yang ketiga tujuannya mengatur hak dan kewajiban para fiskus. Nah, itu kan tadi wajib pajak. Fiskus pun juga begitu, memiliki hak dan kewajibannya dia. Haknya dia yang mendapatkan informasi yang benar, ya kan? Nggak, bukan berarti mendapatkan informasi yang hanya sebatas pencatatan eh, asal-asalan lah segala macam. Nah, jadi seperti itu. Jadi hak dan kewajiban fiskus juga diatur di dalam hukum pajak. Fiskus harus bagaimana, ya kan? Harus bersikap seperti apa. Nah, itu semua diatur di hukum pajak. Fungsi hukum pajak adalah mengatur atau non-budgeter atau non-fiskal. Pajak ditunjukkan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam penyelenggaraan negara, maka hukum pajak harus diatur secara terbuka. Hukum pajak bertujuan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Hukum pajak juga memiliki fungsi sebagai berikut ya. Fungsi budgeter yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan alat sumber pemasukan uang negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Misalnya pengeluaran rutin yang membiayai investasi pemerintah ya contoh IKN. Nah, itu termasuk dari fungsi budgeter. Jadi anggaran-anggaran ini ya udah diatur nih ya fungsi budgeter tuh kayak semacam kita makanya kan mungkin kalau teman-teman suka nonton berita ya jadi di tahun 2025 ini ya nanti udah ada anggaran-anggarannya berapa 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 nah ini terkait dengan hukum pajak itu ada fungsinya di sini fungsi budgeter nah ini kita juga harus harus tahu jangan sampai planning kita melebihi dari target penerimaan negara kita gitulah kurang lebih. Nah, di sini ada fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan yang ditunjukkan terhadap sektor swasta. Jadi tentu pajak ini yang ditargetkan ya kita ya sebagai sektor swasta. Nah, orang pribadi pun juga
disebut juga sebagai sektor swasta gitu gitu teman-teman. Nah, fungsi hukum pajak, nah ini menurut Sumito Jojo Hadikusumo. Nah, Jojo Hadikusumo ini kalau nggak salah ini kakeknya Prabowo ya, kalau nggak salah nih. Nah, beliau menuturkan bahwa fiscal policy sebagai alat pembangunan bertujuan menurunkan dana-dana yang digunakan untuk public investment. Nah, lagi-lagi untuk public investment dan secara tidak langsung digunakan untuk penyaluran private saving ke arah sektor yang lebih produktif. Nah, ini harusnya seperti ini ya. Jadi memang pemerintah itu meskipun mereka sebagai raja ya, kita anggap sebagai raja, menarik menarik harta kekayaan kita, menarik penghasilan kita secara pemaksaan. Pemerintah berkewajiban ya istilahnya mengelola anggaran-anggaran tersebut agar lebih produktif, bukan untuk dikorupsi. Nah, maka dari situlah eh, saya setuju gitu terkait dengan eh, kerjanya KPK ya kan mencari para koruptor ya kan ya anggaplah seperti ini kita di sektor swasta kita capek-capek cari uang kita capek-capek untuk berbisnis lah dan segala macam kita berdarah-darah tapi uang yang kita setorkan dikorupsi nah itulah makanya dalam arti ini ya harus pajak ini diatur sedemikian rupa dan harus produktif ya jangan sampai memang sih beberapa kan adalah kayak pembangunan-pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Makanya kita seharusnya ini apalagi teman-teman semua ya sebagai mahasiswa itulah pentingnya harus orasi lah ya kan harus demo segala macam karena kita negara demokrasi ya kan. Jadi jangan sampai planning-planning para pemerintah ya kan tidak tepat sasaran. Jadi penting lah ini fungsi hukum pajak ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sistematika hukum pajak. Menurut para ahli, sistematika hukum pajak adalah suatu kesatuan peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan saling melengkapi satu sama lain. Tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya yang berfungsi untuk mencapai tujuan hukumnya. Nah, sekarang tadi kan sudah dikatakan ya sama Mbak Putri. Nah, kita berbicara siapa sih subjek di bidang perpajakan. Nah, satu pertama negara, pemerintah atau fiskus. Jadi antar negara, pemerintah dan fiskus itu sama ya. Jadi kalau di dalam perpajakan itu mereka menjadi satu kesatuan ya. Fiskus adalah si pelaksananya, ya kan. Pemerintah lah yang membuat aturannya, negara lah yang mewadahinya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Itu ada terus yang kedua masyarakat atau wajib pajak ya. Wajib pajak itu teman-teman kalau misalkan nanti sudah punya NPWP ya dan juga sudah bisa dijadikan sebagai wajib pajak. Wajib pajak juga nggak serta-merta harus punya berapa penghasilannya masih istilah katakanlah penghasilan 2 juta tapi dia sudah menjadi wajib pajak ya sudah dikatakan sebagai wajib pajak meskipun penghasilannya belum melebihi aturan PTKP jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga ada lagi nih subjek hukum di sisi masyarakat dan pemerintah ada juga subjek hukum perantara. Jadi hukum pajak juga mengatur kita juga nggak setiap orang mengerti pajak. Setiap orang nggak paham, terlihai terkait dengan perpajakan. Makanya nantilah adik-adik semua di sini yang nantinya masa depannya akan menjadi orang-orang yang dianggap sebagai masyarakat yang paham terkait dengan pajak. Makanya nanti diminta bantukan nih, ya kan? Setiap masyarakat atau wajib pajak yang bingung, ya kan, masalah perpajakan gimana. Nah, itulah pentingnya adanya konsultan pajak dan karyawan wajib pajak maupun kuasa hukum pajak. Jadi ada tiga ya teman-teman, karyawan, konsultan, dan kuasa hukum pajak. Ya, jadi nggak mungkin lah ada apa perusahaan arsitek ya, perusahaan konstruksi lah, katakan konstruksi. Misalkan atasannya bosnya ya kan, ya, lulusan teknik, insinyur atau arsitek, kan nggak mungkin mereka harus dipaksa untuk mengerti pajak. Maka dari situlah subjek hukum pajak itu ada juga yang perantara ya, membutuhkan konsultan, karyawan, atau kuasa hukum pajak. Nah, untuk konsultan pajak sama kuasa hukum pajak ini berbeda ya teman-teman fungsinya berbeda. Nah, konsultan pajak ini mendampingi
urusan administrasi perpajakan dari hulu ke hilir ya. Segala urusan administrasi dan juga pendampingan kepada wajib pajak. Nah, ini perannya konsultan pajak. Terus memberikan edukasi dan sebagainya. Nah, kalau kuasa hukum pajak ini sebatas melakukan pendampingan di pengadilan pajak. Nah, jadi itu ya teman-teman yang harus dibedakan ranahnya. Jadi kalau konsultan pajak itu dari eh, misalkan SP2DK ya, kita membahas masalah audit pajak sedikit dari SP2DK sampai ke keberatan. Nah, itu didampingi oleh konsultan pajak ya. Terus contoh kayak pengisian SPT, lalu juga kalau misalkan ada SP2DK pendampingan itu dilakukan oleh konsultan pajak dan bukan kuasa hukum pajak. Jadi secara gampangnya kuasa hukum pajak ini layaknya seperti lawyer ya. Kalau memang lawyer sih posisinya lawyer yang akan beracara dan mendampingi si wajib pajak misalkan ada sengketa pajak di pengadilan pajak. Jadi begitu teman-teman. Nah, terkait dengan objek kajian hukum perpajakan dalam hukum perdata lawan dari subjek hukum adalah objek hukum. Nah, jadi terkait dengan hukum pajak juga diatur sedemikian rupa ya, sama halnya seperti di hukum perdata ya. Subjek hukum ya adalah objek hukum. Jadi kalau udah ada subjek berarti ada objek. Nah, objek hukum apa sih di dalam hukum pajak tuh apa aja sih yang menjadi objeknya? Yang pertama hak dan kewenangan negara di bidang perpajakan, yang kedua pelaksanaan hak dan kewajiban ya. Lagi-lagi kalau berbicara masalah objek berarti berbicara masalah hak dan kewajiban. Terus yang ketiga pengawasan hukum di bidang perpajakan. Terus yang keempat pertanggungjawaban hukum di bidang perpajakan ya, penegakan hukumnya. Terus yang keenam adalah penyelesaian masalah sengketa perpajakan. Nah, jadi inilah yang menjadi objek kajian hukum perpajakan. Terus yang ketiga, adanya hubungan antara fiskus dan wajib pajak. Nah, ada hubungan administratif yang tadi saya bilang, ya contohnya seperti ya di pelayanan itu sifatnya seperti administratif ya. Terus ada hubungan hukum. Nah, hubungan hukum itu jatuhnya kayak pemeriksaan. Nah, itu sudah masuk ke dalam hubungan hukum. Jadi artinya, dan juga kalau hubungan hukum itu ya diatur gitu kan. Si fiskus eh, hak kewajibannya seperti apa, terus juga masyarakat hak dan kewajibannya seperti apa. Jadi begitu teman-teman kurang lebihnya. Oke, ada yang masih belum paham, silakan. Ada yang masih belum mengerti atau bagaimana, silakan. Nggak apa-apa, biar lebih sama-sama enak gitu. Jadi silakan, ada yang mau diskusi atau gimana? Atau ada yang belum ngerti? Silakan teman-teman. Ada? Oke, kita lanjut. Nah, jadi dalam konsep dasar hukum perpajakan ya kita juga membahas masalah teori nih. Nah, teori ini penting juga buat teman-teman secara basic ya untuk dipahami seperti itu. Nah, yang pertama teori asuransi ya. Jadi nanti kalau di ujian menyebutkan sebutkan teori-teori di hukum perpajakan. Nah, ini semuanya yang keluar ya. Nah, ini semua yang keluar. Jadi teori asuransi itu kenapa sih kok bisa hukum pajak dijadikan sebagai teori asuransi? Nah, seolah-olah teori asuransi ini layaknya gini ya teman-teman. Sesederhananya adalah misalkan teman-teman punya asuransi kesehatan, ya kan? Tapi kan teman-teman bayar terus tuh, ya kan? Asuransi kesehatan, ya. Kalau nggak dipakai, ya teman-teman nggak dapat apa-apa kan gitu. Nah, layaknya seperti itulah eh, pajak. Jadi teman-teman bayar iuran pajak segala macam, tapi belum tentu nih teman-teman mendapatkan manfaatnya ya kan karena terkait dengan pajak pun juga kan macam-macam berbagai gitu kan. Nah, untuk aliran dananya kemana misalkan nih teman-teman pengusaha ya kan terus punya cukup harta yang banyak lah kan nggak mungkin teman-teman mendapatkan fasilitas sekolah gratis ya sehingga hak tersebut kan harusnya dialihkan kepada teman-teman yang eh, istilahnya mendapatkan hak lah beasiswa sebagai contoh seperti itu. Jadi teori asuransi itu ya disinilah hukum pajak mengatur. Nggak mungkin kita eh, apa namanya kita udah bayar nih pajak, terus kita harus mendapatkan manfaat secara langsung seperti itu. Contohlah kita sekarang kita misalkan saya rumah di Bekasi ya kan. Terus sekarang pemerintah mau membangun IKN yang bagus banget seperti itu. Nah kan belum tentu saya mendapatkan manfaat secara langsung kan di IKN.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, terus teori kepentingan. Nah, jadi teori kepentingan ini layaknya sebagai apa ya? Pemerintah sama wajib pajak itu saling membutuhkan ya. Jadi pemerintah membutuhkan wajib pajak juga membutuhkan pemerintah. Seperti itu. Jadi kayak terkait dengan subsidi. Nah, ini dia teman-teman, subsidi segala macam itu kan kita membutuhkan nih ya. Istilahnya kadang saya juga membutuhkan subsidi Pertalite ya kan. Nah, kita juga membutuhkan nih. Nah, tapi pemerintah juga butuh pajak-pajak kita nih yang punya duit banyak. Nah, jadi gambarnya seperti itu ya untuk di teori kepentingan itu. Terus ada teori daya pikul ya. Jadi teori daya pikul itu ya layaknya yang gajinya besar ya harus membayar pajak besar. Jadi seperti itu. Jadi nggak semuanya rata gitu. Jadi semuanya harus disesuaikan ya, sesuaikan dengan penghasilan masing-masing. Nah itu makanya di pajak itu ada teori daya pikul. Nah, teori bakti yaitu mengatakan jika suatu negara memiliki hak yang mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Jadi teori bakti ini kayak pemaksaan. Nah, jadi unsur-unsur pemaksaan. Jadi ada nih di sini hukum pajak. Nah, terus ada asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi penguatan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Nah, jadi kalau yang ini mirip-mirip ya terkait dengan eh, teori yang barusan teori bakti. Ini sama mirip-mirip lah. Lalu hukum pajak juga mengenal asas ya, asas-asas ada asas domisili, ada asas kebangsaan dan asas sumber. Nah, asas kebangsaan dalam Komnas yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Hampir sama dengan asas domisili. Nah, jadi asas kebangsaan ini yaitu adalah kita sebagai masyarakat Indonesia ya, itu seharusnya kita istilahnya harus memiliki jiwa kebangsaan lah, katakanlah seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia ya kita harus eh, ada nih, ada andil ya untuk memajukan Indonesia dengan melalui pajak. Jadi seperti itulah gambaran untuk asas kebangsaan. Nah, asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan diperoleh dari negara tersebut. Semua penghasilan yang dapat dari negara dapat memberikan pajak dapat melihat domisili wajib pajak. Nah, jadi untuk asas sumber ini sumbernya dari mana ya kan? Asas tersebut yang membahas masalah misalkan contohnya kita dapat penghasilan dari apa Singapura gitu kan. Nah, terkait dengan pajak tersebut harus dipotong di PPh berapa kan seperti itu. Contoh saya sebagai pegawai. Nah, saya kan dipotong PPh satu. Nah, itulah merupakan asas sumber-sumber di mana penghasilan kita didapatkan. Itu disesuaikan di situ. Misalkan kita sebagai perusahaan PPh perusahaan badan ya, perusahaan badan. Terus kita memberikan jasa ke orang lain. Nah, kita harus dipotong berapa? PPh tiga. Jadi itulah mengenal terkait dengan sumber pajak itu dari mana. Ini ada yang ketinggalan ya, asas domisili. Sorry, maaf, ini asas domisili tadi saya kelewat. Jadi asas domisili ini terkait dengan di mana wajib pajak itu tinggal. Ya. Jadi contoh sebagai contohnya seperti inilah. Saya tinggal di Bekasi, ya kan, membayar pajak kendaraan. Sebagai contoh bayar pajak kendaraan ya di Pemkot Bekasi untuk masuk ke APBD di Bekasi. Jadi gitulah kurang lebih terkait dengan asas perpajakan. Oke, di sini kita setelah itu membahas sistem pemungutan pajak. Nah, pasti sih teman-teman yang ada di kelas ini sudah pada ngerti lah terkait dengan pemungutan pajak. Nah, cuman di sini saya memberikan gambaran empat sistem pemungutan pajak. Yang pertama, full self assessment. Jadi pajak itu ya pasti teman-teman udah tahu ya. Kita diberi kebebasan nih ya sama pemerintah, sama aturan. Kita menghitung sendiri pajak terutang kita. Misalnya contoh lah PPh OP, PPh orang pribadi. Kita kasih kebebasan nih, kita ngitung mau berapa berapa penghasilan kita, bla bla bla. Kita kasih kebebasan. Mau seharusnya kita eh,
katakanlah seharusnya pajak kita 50 juta, tapi kita kecilin jadi 10 juta, itu boleh, diperbolehkan. Jadi teman-teman mau melaporkan pajak itu secara fiktif ya, secara nggak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Nah, itu dibebaskan ya, karena kita menganut sistem full assessment, full sistem self assessment. Jadi benar-benar dari diri kita sendiri. Nah, misalkan nantinya akan ada pemeriksaan segala macam, itulah akibatnya. Jadi sebab dan akibat. Nah, meskipun kita juga sebagai wajib pajak jangan mau terlena terkait dengan sistem pemungutan pajak self assessment ini, ya karena kalau misalkan kita asal-asalan, kita tidak berhati-hati, akhirnya kita yang kesandung sendiri seperti itu. Jadi meskipun sistem kita self assessment, kita harus waspada juga ya, jangan sampai kita nih, meskipun kita punya perusahaan gitu kan, udahlah saya pasrahkan aja lah ke konsultan pajak atau ke wajib pajak. Wah, jangan seperti itu. Karena kita juga harus mengerti secara hukum, misal wajib pajak itu harus setidaknya seminimal mungkin harus tahu gitu kan, berapa omsetnya dia, berapa uh, biaya HPP-nya dia, segala macam. Mereka harus tahu, meskipun nggak secara detail seperti itu. Jadi jangan sampai meskipun memang pemahaman pajak hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu, ya kita juga sebagai wajib pajak harus paham lah setidaknya. Oh, kita harus bayar pajak nih. Pajak misalkan kadang kita ngejual ngejual barang, kita sudah PKP, oh ya kita harus ini, harus bayar PPN, harus mengut PPN-nya seperti itu. Hmm, di sini ada semi self assessment semi self assessment system, yaitu sistem pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan Fiskop. Awal tahun wajib pajak menaksir hutangnya pajaknya yang terutang, lalu disetor ke Fiskus. Akhir tahun Fiskus akan menentukan pajak sesungguhnya yang terutang. Nah, semi self assessment ini itu biasa terjadi di ranah SP2DK ya. Jadi si AR ya, yang berperan sebagai pengawas kita di wajib pajak ya. Jadi si AR Fiskusnya ini, misalkan di SP2DK itu di perusahaan A nih. Wah, ini ketahuan nih ada laporan keuangan yang istilahnya kita mendapatkan data dari pihak lain. Contoh yang paling sering ditemui itu PPh satu. Katakanlah laporan PPh satu di BPJS kok 100 miliar. Tapi kok di laporan PPh Badan ada 200 M. Berarti kan biayanya yang di PPh Badan kan besar tuh. Sedangkan orang pajak itu bisa nih tahu eh, laporan BPJS kita itu seperti apa. Jangankan BPJS, rekening koran pun juga orang pajak bisa tahu. Nah, jadi itu teman-teman harus hati-hati juga. Ya, sekarang itu apalagi nantinya akan ada sistem Cortex. Nah, itu pajak itu akan lebih ketat seperti itu. Nah, ini nanti saya mau ada rencana Jumat ini, saya mau ada penyuluhan terkait dengan Cortex. Nah, nanti kalau misalkan saya dapat materi, nanti akan saya share ke teman-teman semua. Karena materi Cortex itu cukup banyak nih. Saya nanti dari pagi sampai sore. Nah, bagaimana sistem Cortex ini bekerja. Jadi intinya sih Cortex ini eh, agar ya dari satu satu ruang lingkup ini saling berkaitan semua. Ya, contoh kayak BPJS ya kan, terus juga masalah ke Menteri Hukum dan HAM, contohnya itu masalah penyetoran modal saham. Nah, itu kan juga saya banyak beberapa kali mendapat cash seperti itu gitu loh. Jadi di SPT Badan laporan sahamnya cuma 20 miliar, tapi di akta itu belum setor semua. Nah, ini uang siapa nih kan gitu. Jadi ada pemanipulasian nih masalah terkait dengan penyetoran modal saham. Nah, jadi seperti itu nanti akan ada keterkaitan semua nih. Jadi orang pajak bisa lebih mudah ya mendapatkan informasi kita. Nah, makanya nanti kalau saya mendapatkan materi, nanti akan saya share ke teman-teman seperti itu. Bahkan kalau misalkan eh ya mungkin ya kayak si siapa nih, Desi nih. Desi sama Desti ini kan dua anak ini saya lihat ya cukup ngerti banget nih sama pajak. Jadi teman-teman kalau misalkan sungkan nanya masa ini, mereka dua ini hebat loh ya masalah pajak. Kadang suka ngebantuin saya juga ya kan, apalagi si Destia tuh. Si Destia itu kemarin saya bikinin, saya minta bantuin untuk bikin
permohonan banding ya Destia ya, permohonan banding, promo keberatan. Jadi kalau teman-teman pengen minta share tuh ke Destia sama Desi. Desi tuh juga kemarin habis menang lomba ya, juara 2. Wah, jadi jadi itu teman-teman mumpung ada 2 orang ini coba aja saling sharing. Jadi supaya sama-sama saling mengerti begitu ya teman-teman. Nah, jadi intinya gitu ya untuk semi self assessment. Nah, meskipun orang pajak mengetahui nih rekening koran, misalkan data dari rekening koran, kok kamu ada uang masuk 90 miliar nih. Kok kamu ngelaporin PPh badannya di omsetnya cuman ada 70 M. Nah, kita klarifikasi dong. Oh enggak Pak, 90 itu berupa pencairan dana hutang ke bank, misalkan seperti itu. Oh ya udah. Nah, jadi kan situ terlihat gitu kan. Kita bisa gitu loh. Kita masih bisa diberi kebebasan nih untuk menjelaskan ya kan kalau misalkan eh ternyata omset yang sebenarnya itu seperti ini loh. Nggak apa namanya nggak sesuai dengan rekening koran gitu. Jadi semester assessment tuh kurang lebih seperti itu teman-teman. Meskipun kita bisa melakukan pelaporan sendiri segala macam. Nah, di sini ada peran nih Fiskus nih untuk melakukan suatu pengawasan. Nah, dari sinilah nanti kita akan bisa apa ya, akan ada timbul suatu diskusi atau bisa dibilang debat juga bisa, tapi nggak sih debat kayak terlalu berlebihan ya. Mungkin adu argumen lah, jadi seperti itu di sistem semi self assessment ini. Nah, terus yang ketiga ada officially assessment system. Nah, ini tuh terkait dengan eh, contohnya ya, produk hukum di pajak tuh surat ketetapan pajak atau ada juga tuh surat tagihan pajak, ya kan? Kalau surat ketetapan pajak kan berhubungannya terkait dengan sengketa ya, sengketa pajak. Misalkan orang pajak klaim eh, pajak si WP ini segini, terus kita eh, apa namanya nggak setuju. Nah, itu nanti akan timbul di SKP atau lebih lebih gampang ditangkapnya SKP itu keluar produk hukum setelah pemeriksaan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman nantinya kerja di suatu perusahaan ya kan, itu akan ada suatu kemungkinan setiap perusahaan itu pasti diperiksa apabila memang si wajib pajak ini dinilai adanya temuan-temuan nih yang dilakukan oleh tim-tim pajak segala dari pusat segala macam. Nah, itu bisa ada kemungkinan. Nah, ketika adanya pemeriksaan ya, pemeriksaan makanya nanti akan ada suatu produk hukum yaitu surat ketetapan pajak. Nah, atau yang lebih sering nih STP. Nah, misalkan teman-teman laporan PPHOP. Nah, laporan PPHOP, coba ada yang tahu nggak batas maksimal pelaporan PPh orang pribadi? Coba teman-teman, salah satu jawab. Siapa yang ngerti? Ini harus tahu nih. Coba jangan nggak ada yang tahu lagi. PPHOP batasnya kapan? Ini OP loh, gitu. Dan ayo silakan Mas jadinya Mbak Desti. Berapa Mbak Desti? 31 Maret, Pak. Oh, betul sekali. Nah, jadi katakanlah STP itu keluar, misalkan si Mbak Desti ngelapor PPHOP-nya baru tanggal 1 Agustus di tahun tersebut, di tahun setelah ininya ya, misalkan 2016 di tahun 2017-nya kan melaporkan nih. Nah, baru ngelaporkan di 1 Agustus 2017. Berarti telat dong. Nah, itu kan timbul STP. STP itu juga produk hukum. Nah, seperti itu ya. Official assessment. Jadi ditentukan oleh si fiskusnya, bukan dari kitanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, udah terima kasih aja. Nah, terus ada withholding tax system. Jadi, withholding tax itu pihak lain lah yang memotong ya. Contoh kayak 4 ayat 2 kayak sewa ya kan. Misalkan kita mau nih nyewa ruko gitu kan. Nah, yang motong penghasilannya yang pemilik ruko ya kita ya, bukan si pemilik rukonya sendiri. Nah, tujuannya apa sih Pak kok dibikin seperti itu ya agar mencegah adanya
pemanipulasian. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi misalkan nih satu perusahaan, satu wajib pajak badan misalkan ya, em, mengklaim ada biaya sewa, sewa rumah gitu kan, sewa kantor lah, sewa kantor di SCBD. Nah, bukti untuk pertanggungjawaban biaya sewa itu harus dilengkapi dengan bukti potong. Nah, biasanya seperti itu lari-larinya. Harus ada bukti potong 4 ayat 2 nih atas sewa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Meskipun yang menerima penghasilan bukan kita, malah kita yang ngasih duitnya nih, gitu. Jadi itu untuk apa ya, menghindari dari adanya pemanipulasian pajak. Contoh kayak PPh satu ya kan, 21 di perusahaan. Nah, yang motong penghasilan kita ya perusahaan, bukan kita. Nanti kita dapat bukti potongnya nih untuk sebagai pertanggungjawaban kita di SPT OP-nya. Itulah teman-teman. Oke, eh, udah selesai ya perkuliahan hari ini. Jadi untuk dasar-dasar untuk pertama ya kita nggak banyak-banyak lah. Nanti eh, ke depannya kita akan membahas materi-materi lainnya ya di hukum pajak. Ini juga masih ya. Tapi memang yang saya agak bingung ya, kenapa hukum bisnis kalau nggak salah dihapus ya, Pak Nasrullah ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Nasrullah katanya hukum bisnis dihapus ya Pak. Oh mana Pak Nasrullah? Lagi sholat kali. Bentar ya. Oh ya, oke. Nah, sebenarnya saya agak bingung gitu. Kenapa hukum pajak dipisahkan nih dari audit pajak? Sebenarnya bagusnya kalau menurut saya ya antara hukum pajak sama audit pajak itu digabung gitu harusnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terkait dengan silabusnya kan kita beda-beda ya gitu. Karena saya juga kaget nih kok tahun ini suruh ngajar hukum pajak padahal kemarin tuh nggak ada hukum pajak seperti itu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak seperti itu? Lah ini Pak Arul malah di belakang Mbak Desti. Coba teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mungkin mau didiskusikan? Astagfirullah. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Silakan teman-teman, bebas. Itu haknya teman-teman ya. Haknya teman-teman bertanya, kewajiban saya menjawab gitu. Nah, ini udah aturan hukum nih kalau berbicara seperti itu. Haknya teman-teman tuh bertanya. Haknya teman-teman tuh dapat materi gitu. Kewajiban saya menjawab. Gitu. Nah, nanti ketika menilai, haknya saya memberikan nilai teman-teman, ya kan? Terus berkewajiban teman-teman ya harus ujiannya belajar. Nah, itu kewajiban teman-teman. Nah, itu udah ada hukumnya tuh. Hukumnya itu udah diatur tuh di dalam di pembelajaran ini. Gitu. Jadi ada teman-teman ada yang masih kurang jelas atau ada yang bertanya lagi nggak? Gitu. Ada nggak? Nggak ada? Mudah-mudahan baik. Oke. Kalau gitu, eh Pak Nasrullah, Pak Nasrullah. Oh, ini dia. Ya, Oke. Oke. Komputernya rusak, Pak. mati sinyal. Oh, mati sinyal. Wifi-nya mati. Oh, oke, oke kalau gitu. Oke, siap teman-teman. Mungkin ya saya akhiri ya pertemuan kali ini. Pokoknya kelas ini benar-benar cuma ada 17 ya. Jadi semuanya hadir ya dalam perkuliahan hari ini. Terima kasih. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silakan melalui Pak Nasrullah atau ke Mbak Desi ya, selaku PJ-nya ya. Mbak Desi PJ-nya, PJ kelas ini ya. Nanti silakan WA aja. Apa yang mau ditanyain, saya terbuka. Monggo. Oke, Pak Nasrul silakan ya, diabsenin aja. Jadi kalau sudah masuk, tadi yang jawab-jawab tolong dikasih nilai. Oke, kalau gitu. Ya, saya mohon pamit. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ji. Teman-teman, sudah absen sudah saya sesuai sama tujuan
Zoom hari ini kami Mohon maaf Mas, interupsi suara. Oh iya, kenapa? Interupsi suara Mas. Ini absennya sudah saya absen sesuai kehadiran sesi Zoom hari ini. Jadi nggak perlu saya panggil satu-satu. Karena cuma 16 orang, jadi nggak perlu saya absen satu-satu. Oke, terima kasih. Teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya, jangan sungkan-sungkan buat chat saya atau Mas Aji ya. Atau mungkin bisa lewat perantara Mbak Desi sama Desti. Karena mereka ini eh, kebetulan magang di kantor Bapak. Jadi banyak perantara kalau mau nanya-nanya soal pajak di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup perkuliahannya ya. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Mbak Putri minta tolong di end ya Zoom-nya. Oke, terima kasih.